فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dengar ya? Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tafsir surah An-Nazi'at sampai ayat yang ke bukan Fir'aun kan? Idhab ila Fir'aun bukan? Sampai ayat yang kelima. Oh, sekarang ayat yang ke-6. Sebentar. Sekarang ayat yang ke-6. Baik. Kalau di buku panduan itu halaman 1072. Yang di buku panduan halaman 1072 Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah. Ayat yang ke-6 kata Allah pada hari ketika tarjufur rajifah, ketika diguncangkan alam semesta ini dengan tiupan sangkakala. Ya, ketika alam semesta ini digoncangkan dengan tiupan sangkakala. Ayat ini, ayat yang kelima ini, itu adalah ayat yang menegaskan, bukan menegaskan, yang ditegaskan oleh sumpah-sumpah sebelumnya. Jadi kalau kita lihat surat An-Nazi'at ini kan diawali dengan sumpah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta dan seterusnya. Untuk apa sumpah-sumpah itu? Nah, untuk menekankan ayat yang ke-6 sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk menekankan tentang hari kiamat.
Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus sa'ah. Maksudnya adalah qiyamus sa'ah, ditegakkannya hari kiamat. Ya, guncangan alam semesta itu yaitu ketika ditegakkannya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-7, tatba'uhar radifah. Guncangan hari kiamat tersebut diiringi tiupan sangkakala berikutnya. Dan pernah kita sampaikan, tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Ya, tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala, maka ketika itu matilah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang Allah terkecualikan dari hambanya. Kemudian Allah tiupkan sangkakala kedua, maka mereka pun bangkit dari kematiannya. Jadi tiupan sangkakala pertama tujuannya adalah untuk mematikan semua makhluk, dan tiupan sangkakala kedua untuk membangkitkan makhluk tersebut. Dan kita baca tafsirnya di sini, kata beliau, tatba'uhar radifah ay ar-rajfatul ukhra allati tardifuha, yaitu guncangan berikutnya atau tiupan sangkakala berikutnya setelah tiupan sangkakala pertama. Watati tilwaha, dan tiupan sangkakala kedua ini datang langsung setelah tiupan sangkakala yang pertama. Jadi setelah tiupan sangkakala pertama, kemudian langsung tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nggak ada jeda waktu berapa hari atau berapa tahun, enggak. Langsung tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian ayat yang ke-8, qulubu yawma idin wajifah. Hati-hati, yakni hati manusia pada hari itu wajifah, dalam keadaan yang khaifah, dalam keadaan yang takut. Kata beliau, ai mujifah munzaijah, dalam keadaan gemetar, cemas, takut, min syiddati ma tara wa tasma', dari dahsyatnya, dari ngerinya apa yang mereka lihat dan mereka dengar ketika hari kiamat tersebut. Jadi tiupan sangkakala itu mengerikan suaranya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat itu juga mengerikan. Jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar pada hari kiamat itu membuat hati mereka ketakutan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya guncangan kengerian hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Yaitu kedahsyatannya, kata Allah, kau akan melihat pada hari kiamat seorang wanita yang sedang menyusui, dia akan meninggalkan bayi susuannya. Seorang wanita yang sedang hamil mengandung, dia akan melahirkan bayinya. Dan
engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk, namun siksa Allah yang sangat pedih di hari tersebut. Kalau kita bayangkan dengan guncangan di dunia, gempa yang terjadi di dunia, itu nggak ada apa-apanya. Gempa yang terjadi di dunia saja membuat orang-orang ketakutan, berlarian. Apalagi gempa yang terjadi pada hari kiamat, kengerian, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, chaos yang terjadi pada hari kiamat. Bulan Ramadan kemarin kalau nggak salah sempat terjadi gempa. Iya, sempat terjadi gempa bulan Ramadan kemarin, hari Jumat. Yang sore itu yang lumayan berasa gempanya. Nah itu kita waktu itu lagi di rumah, kemudian tiba-tiba berasa goncangan itu. Kemudian Pak RT di luar teriak-teriak, memerintahkan warga untuk segera keluar dari rumah. Hanya kita pun langsung keluar dari rumah. Kemudian gak lama setelah itu ada seorang wanita yang teriak-teriak, seorang ibu-ibu yang teriak-teriak. Dia itu meninggalkan bayinya di dalam rumah. Iya, jadi dia betul dewi ibunya ini, bayinya ditinggal di dalam rumah. Langsung saya teringat dengan ayat itu. Kalau gempa dunia saja membuat seorang ibu akan meninggalkan bayinya, maka pantas Allah Azza wa Jalla mengatakan gempa pada hari kiamat menjadikan seorang wanita yang sedang menyusui bayinya akan membuang bayinya, akan meninggalkan bayi tersebut. Ya, ini kedahsyatan hari kiamat membuat hati manusia ketakutan. Kemudian ayat berikutnya, di ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla mengatakan absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangan manusia ketika hari kiamat khashi'ah, dalam keadaan yang menghinakan, dalam keadaan yang terhina, tertunduk. Kata beliau, ay dzalilatun haqiratun, dalam keadaan dalila. Dalila itu artinya terhinakan. Ya. Haqirah, dalam keadaan yang ketakutan, ya tunduk, tertunduk. Waqad malaka qulubuhum, waqad malaka qulubahum al-khauf. Hati-hati mereka dikuasai oleh ketakutan. Wa adhal afidatahum al-faza', dan pandangan-pandangan mereka atau hati-hati mereka itu dalam kondisi kekhawatiran, cemas. Wa ghalaba 'alaihim at-ta'assuf, dan rasa penyesalan, ya rasa terhinakan itu telah meliputi diri mereka. Ketika hari kiamat, penyesalan telah meliputi diri mereka. Wastawallat 'alaihim al-hasrah, dan mereka dalam keadaan yang hasrah, merugi atau menyesal. Ya, orang menyesal itu kan tertunduk ya. Ya, maka kondisi manusia pada hari kiamat, mereka tertunduk pandangan-pandangan mereka. Yaqulun ay al-kuffaru fid dunya ala wajhi takdzib. Kemudian orang-orang kafir ketika di dunia, mereka mengatakan dalam rangka mendustakan. Kata mereka, a'idza kunna 'idhaman nakhirah. Atau sebelumnya, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Ya, orang-orang kafir mereka mengatakan, apakah kita akan dikembalikan lagi ke kehidupan kita semula? Ya, artinya apakah kita dikembalikan lagi setelah kita mati, kemudian kita akan dibangkitkan lagi?
Ini diantara pokok kekufuran orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka mendustakan hari kiamat. Ya, mereka nggak percaya orang kalau sudah mati terus kemudian sama Allah dibangkitkan lagi, mustahil kata mereka. Ya, mustahil kata mereka. Maka mereka mengatakan kalimat ini, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah ketika kita mati kita akan dikembalikan lagi sebagaimana dahulu ketika kita hidup? Dan sebentar. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-11, Allah mengatakan orang-orang kafir itu melanjutkan perkataan mereka dengan mengatakan aidza kunna 'idhaman nakhira. Apakah kita akan dibangkitkan lagi padahal kita sudah hancur lebur, tulang kita sudah hancur lebur. Ini mereka bertanya bukan karena nggak tahu, bukan karena ingin mencari jawaban, tapi mereka bertanya dalam rangka takdzib, mendustakan hari kiamat. Kata Syekh di sini, kata beliau, "Aidza kunna 'idhaman nakhira ay baliyah fatat." Ya, apakah kita ketika sudah menjadi tulang belulang, tulang kita sudah hancur, maka kemudian kita dikembalikan sebagaimana sedia kala? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kata mereka, kalau memang demikian, sungguh itu adalah pengembalian yang merugikan kita. Ya, kalau kita dikembalikan lagi, maka kembalinya kita ke dunia itu adalah kerugian bagi kita. Kata Syekh As-Sa'di, istab'adu an yab'athahumullah wa yu'iduhum ba'dama kanu 'idhaman nakhira jahlan minhum bi qudratillah wa tajarru'an 'alaihi. Ya, mereka menyangkal kalau Allah bisa membangkitkan mereka, Allah bisa mengembalikan mereka setelah mereka menjadi tulang belulang. Mereka menyangkal ini. Jahlan, karena kebodohan mereka dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dikira Allah itu tidak mampu untuk melakukan itu. Mereka menduga Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin bisa membangkitkan mereka setelah menjadi tulang belulang. Dan juga sebagai bentuk kelancangan, kekurang ajaran mereka kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah diremehkan. Ibarat seperti misalnya begini. Ada orang yang mati kemudian dia dibakar. Setelah itu abunya diuwer-uwer di laut, dilarung, diuwer-uwer, ya ditebarkan di laut. Kemudian abunya itu tadi dimakan sama ikan-ikan. Kemudian ikan-ikannya diambil sama nelayan, terus dijual di pasar, dimakan sama manusia ikan-ikannya. Setelah itu manusia habis makan ikan, ya mohon maaf, kotorannya dimakan lagi sama lele. Iya, lelenya dimakan lagi sama manusia. Kemana kan jenazah tadi? Nggak jelas. Ya. Nah kata mereka, wah nggak mungkin itu, kemana itu, Allah nggak akan mungkin bisa membangkitkannya lagi. Ya, karena sudah nggak diketahui keberadaannya. Ini kekufuran mereka. Kemudian kata Allah, kemudian kata beliau, qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amri alaihi.
Kemudian Allah di ayat berikutnya menjelaskan tentang betapa mudahnya, ya suhulah, betapa mudahnya perkara ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya mengembalikan mereka ke sebagaimana semula itu zajratun wahidah, hanya sekali tiupan sangkakala. Itu pun yang dikembalikan bukan cuma satu makhluk. Semua makhluk mulai zaman Adam sampai manusia yang terakhir dikembalikan dalam satu kali tiupan sangkakala, bangkit semuanya. Jadi nggak pakai kloter-kloter ya. Jadi yang dibangkitkan dulu tahun sekian sampai sekian. Terus nanti baru menyusul tahun sekian sampai tahun sekian, kloter kedua. Enggak. Tapi sekali tiupan semua manusia tanpa terkecuali dibangkitkan oleh Allah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kata beliau, yanfukhu fiha fis-sur. Hanya sekali tiupan sangkakala saja mereka bangkit. Fa idzal khalaiq kulluhum bis-sahira ay ala wajhil ardi. Ketika sekali tiupan itu, maka semua makhluk kulluhum, semuanya sahira, bangkit, hidup kembali ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini. Qiyamun yanzurun, mereka berdiri dan mereka menyaksikan hari kiamat itu. Fayajma'uhumullah, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdi bainahum bi hukmihi al-'adl, kemudian Allah menghukumi di antara mereka dengan hukumnya yang adil. Ya, Allah menghukumi manusia dengan hukumnya yang adil, wa yujazihim, dan membalas mereka. Yang membalas, yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat keburukan juga dibalas keburukan. Selesai dari pembahasan hari kiamat. Ayat yang ke-15 sampai 26 ini berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ibu bisa ngikuti? Ya, halaman 1072 tadi ya. Manunajjika bibadanika. Hari ini aku selamatkan jasadku wahai Fir'aun. Kami selamatkan jasadku wahai Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayat, agar orang-orang setelahmu mengambil pelajaran dari kisah. Itu sebagai bentuk kehinaan kepada Fir'aun. Belum hukuman di akhirat. Belum hukuman di akhirat. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu adalah dalam kisahnya Fir'aun ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man yakhshallah huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibar. Karena barang siapa yang takut kepada Allah, maka dialah yang mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dibaca dan dari ibrah-ibrah yang diambil. Fa idza ra'a uqubata Fir'aun, ketika dia melihat hukuman yang didapatkan oleh Fir'aun, arafa anna kullaman takabbara wa 'asa, maka dia tahu. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat tentang Fir'aun, maka kita tahu bahwa setiap orang yang sombong, setiap orang yang sombong di sini menolak kebenaran, ya, awas. Ya, takabur, sombong itu didefinisikan oleh Nabi batarul haq, menolak kebenaran. Jadi sombong itu bukan petentang-petenteng. Ya, itu beda lagi. Tapi sombong ketika disebutkan maksudnya menolak kebenaran. Itu kesombongan yang dimaksud. Bahwasanya orang yang sombong menolak kebenaran dan dia menentang kebenaran itu, wa barazal malikal a'la, bahkan dia melawan
Allah yang merupakan raja yang paling tinggi, aqabahu fid dunya wal akhirah, maka pasti dia akan dihukum di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Wa amma man tarahalat khasyatallah min qalbihi, namun barang siapa yang tertanam di dalam dirinya takut kepada Allah, falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Ya. Meskipun adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut kepada Allah. Sedangkan yang tidak takut kepada Allah, meskipun datang kepadanya berbagai macam ayat-ayat, tanda-tanda kenabian, tetap dia tidak akan beriman kepada Allah. Baik, selesai dari paragraf ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ayat 27. Ya, masuk ayat 27 dari surah An-Nazi'at. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silakan. Ya, ada? Sudah selesai? Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.